Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama lengkap saya Johannes Ferdi Caprianura, kelas B, NIM 18030300060, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan membacakan hasil review tentang politik di masa pandemi. Oke, langsung saja saya masuk ke bagian reviewnya. Oke. Di masa pandemi ini, yang membuat semua elemen atau sektor terdampak, membuat para akademisi, lembaga kesehatan, mahasiswa, atau kelompok yang lain terlibat langsung dalam menyoroti kebijakan pemerintah akan penanganan COVID-19. Dengan teori politik yang bersifat pluralis dan masyarakat kita yang cenderung mengarah ke sana, dengan melihat pendekatan ini, komponen jaringan interaksi antar individu maupun kelompok dapat terjalin karena sinkronisasi atau penyelarasan dalam konteks kemajemukan masyarakat dan sistem pemerintahan kita yang demokrasi. Jika hanya pemerintah dan para elit politik saja yang membuat kebijakan dan merumuskannya tanpa memandang atau mengevaluasi atau aspirasi penyampaian dari luar, apakah negara kita sudah menghapus nilai demokrasi? Walaupun memang pemangku kebijakan tetap ada di pemerintahan, tetapi konsep kekuasaan alokasi dan distribusi harus tetap diperhatikan dalam skema perpolitikan yang dijalankan. Terlebih lagi di tengah situasi pandemi virus yang mematikan ini. Komponen dan interaksi atau hubungan yang kuat sangat dibutuhkan untuk bersama-sama menangani wabah COVID-19. Dengan keterbukaan individu atau kelompok yang tidak memiliki kepentingan di dalam pemerintahan bisa memberikan aspirasi, baik saran atau kritik dalam pengambilan kebijakan atau keputusan penanganan dari kalangan profesional ataupun kalangan masyarakat kelas ekonomi bawah yang terdampak. Dengan dibangun sinkronisasi partisipasi tersebut dan keterbukaan pemerintah melalui gugus tugas penanganan COVID-19, bisa dipelajari ataupun mengevaluasi kebijakan yang sudah ada ataupun yang akan datang nantinya. Sistem keterbukaan informasi dan penyampaian aspirasi membuat hubungan sosial yang baik antara pemerintah dengan rakyatnya dan kedisiplinan penuh akan peraturan yang sudah dirancangkan bersama. Dengan begitu pandemi COVID-19 bisa segera diredam dan berjalan dengan baik. Sejak ditetapkannya status pandemi yang disebabkan oleh coronavirus disease 2019 oleh WHO pada 11 Maret 2020 lalu, berdampak pada berubahnya segala tatanan kehidupan masyarakat dunia, tak terkecuali masyarakat Indonesia. COVID-19 telah mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakat, termasuk di dalamnya dari segi politik. Pandemi telah menciptakan regulasi-regulasi baru dan cara berpikir yang baru pula bagi pemerintah serta masyarakat di tingkat nasional maupun internasional. Dapat dikatakan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, secara substansi demokrasi di Indonesia tidak banyak mengalami perubahan. Tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam indeks demokrasi yang dirilis oleh EIU.
dengan skor 6.3. Kalau dilihat dari segi peringkat, Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya. Namun skor tersebut menurun dari sebelumnya. Indonesia dikategorikan sebagai negara yang cacat demokrasi. Segala problematika yang menghadang masih tetap dan sama. Hal ini dibuktikan dengan beberapa fenomena terakhir yang mengonfirmasinya. Pertama, kontroversi kebijakan pemerintah yang dinilai menguntungkan elit tertentu. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menelurkan 3 kebijakan yang ramai disoroti oleh dan dikritisi oleh masyarakat pula, yaitu revisi Undang-Undang KPK atau di kalangan pegiat demokrasi dikenal sebagai Undang-Undang Pelemahan KPK, RUU KUHP yang membuka peluang intervensi kepentingan negara dalam ranah privat, dan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dalam masa banyak aspeknya lebih memberikan keuntungan kepada kaum pebisnis besar atau investor ketimbang pekerja atau buruh. Kebijakan-kebijakan tersebut telah memicu ribuan buruh dan mahasiswa turun ke jalan. Namun hasilnya nihil. Baik DPR maupun pemerintah masih tetap dengan pendiriannya untuk menetapkan dan mengesahkan undang-undang tersebut. Kedua, sikap aparatur negara yang cenderung acuh dan lamban. Hal ini terkonfirmasi dari bagaimana sikap DPR yang tidak terusik dengan kelambanan respon pemerintah pusat sejak merebaknya COVID-19. Beberapa kali kebijakan yang dicetuskan cenderung membingungkan masyarakat. Bahkan pemberian bantuan sosial yang seharusnya masyarakat mendapatkan layanan terbaik, DPR masih tampak tak bergeming, padahal masih banyak masalah yang timbul. Ketiga, munculnya tikus berdasi di kalangan wakil rakyat di tengah kesulitan ekonomi masyarakat luas. Kasus suap menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Di tengah tercekiknya masyarakat akan pertumbuhan ekonomi, terdapat oknum pejabat yang meraup keuntungan. Sangat disayangkan, bantuan yang seharusnya diterima masyarakat dengan layak harus dimanfaatkan guna mendapat pundi rupiah oleh oknum pejabat negara. Keempat, menegakkan hukum yang tebang pilih. Kedekatan dengan rezim akan membawa keuntungan tersendiri dalam dunia hukum kita. Selain itu, kecenderungan menerabas aturan yang terlihat pada aturan-aturan kekinian, hukum tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Istilah ini melekat kuat di kalangan masyarakat kita, karena memang fakta mengatakan bahwa hukum di negeri ini lebih tajam menghukum kaum sandal jepit dibandingkan kaum elit berdasi. Dengan berbagai fakta situasi politik dan pemerintahan di atas ditambah dengan ekosistem politik pada masa pandemi, tentu saja terlihat bahwa esensi politik kita tidak mengarah pada peningkatan demokrasi, melainkan lebih pada sebuah sikap-sikap anti kritik, birokratisasi, sentralisasi, restriksi, dan peluang penguatan oligarki. Jika terus berdiam diri menghadapi penurunan demokrasi di negeri ini, bisa jadi demokrasi kualitasnya di Indonesia kian melorot pasca pandemi. Oleh karenanya, terobosan politik yang berarti harus segera direalisasikan untuk memberantas segala problematika yang hingga kini masih mengalir terjadi. Tidak ada pilihan lain bagi kalangan civil society untuk bangkit kembali memainkan peran asasinya dalam melindungi dan menyuburkan kehidupan demokrasi, baik di masa pandemi
maupun di era new normal mendatang. Kerja kolektif para pihak yang peduli terhadap kualitas kehidupan demokratis harus makin digiatkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional anak bangsa. Usaha penggiatan demokrasi tidak semata-mata dilakukan tanpa adanya dasar yang jelas. Penguatan pendidikan politik kewarganegaraan dinilai mampu mendorong kuat pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Sayangnya masih banyak kalangan masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami makna dari pendidikan politik. Pendidikan politik adalah pendidikan dan pembinaan warga negara untuk memahami, mencintai, dan rasa keterikatan diri yang tinggi terhadap bangsa negara dan seluruh perangkat sistem maupun kelembagaan yang ada. Jika dihubungkan dengan problem yang ada, kiranya tujuan dari pendidikan politik dapat mencakup solusi permasalahan. Pendidikan politik bertujuan memberikan pedoman utamanya kepada generasi muda Indonesia untuk sadar akan pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Berangkat dari tujuan pendidikan politik akan mencetak generasi muda yang kritis terhadap situasi politik yang penuh dengan konflik. Di samping itu, pendidikan politik mengajarkan para generasi muda untuk mengembangkan semua bakat dan kemampuannya untuk yang dirancang sedemikian rupa agar mereka dapat mengaktualisasikan diri dengan ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik. Pendidikan politik tidak akan terrealisasi tanpa adanya penyelenggaraan yang aktual di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, bentuk pendidikan politik mana yang akan diterapkan dalam mendukung terlaksananya pendidikan politik merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Ya, sekian hasil review saya mengenai kondisi politik di masa pandemi di bangsa Indonesia. Terima kasih.